Apa kabar? Tentu kalian tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar dari rumah, kalian juga tetap masih mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran seperti saat ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, tentunya kalian telah mempersiapkan ya buku pelajaran, buku catatan, dan juga alat tulisnya. Agar nanti saat pembelajaran, kalian bisa sambil mencatat materi-materi yang penting. Sehingga nanti kalian dapat belajar kembali atau mempelajari kembali materi yang kita pelajari dengan mudah. Dan tentunya kalian lebih memahami apa saja yang kita pelajari. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, kalau sudah siap semua, kita langsung saja ya ikuti pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Menuliskan informasi tentang perubahan energi listrik. Energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah energi listrik. Alat elektronik dapat berfungsi karena adanya energi listrik. Berikut manfaat energi listrik pada peralatan elektronik yang diubah menjadi energi lain. 1. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contoh, lampu yang dinyalakan. 2. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contoh, setrika, pengering rambut, dan pemanas air saat digunakan. 3. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contoh, kipas angin, mesin cuci, dan blender saat digunakan. 4. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan cahaya. Contoh, televisi yang dinyalakan. Dapatkah kalian menyebutkan perubahan energi yang ada di sekitar kalian? Menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Siswa termasuk warga sekolah. Sebagai warga sekolah, siswa memiliki kewajiban. Berikut kewajiban siswa di sekolah. Menaati peraturan sekolah. Merawat tanaman sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebagai warga sekolah, siswa juga memperoleh haknya di sekolah. Berikut hak siswa sebagai warga sekolah. Bermain saat jam istirahat. Mendapat bimbingan guru. Menggunakan fasilitas sekolah. Mendapat perlakuan adil dari guru. Mendapat kenyamanan saat di sekolah. Menuliskan lama waktu kegiatan. Perhatikan uraian berikut. Pada hari Minggu, Ima dan keluarga berolahraga pagi. Mereka biasanya melakukan senam. Mereka biasanya mulai senam pukul 7. Mereka selesai senam pukul 8:30 menit. Bila tidak senam, mereka biasanya bersepeda.
Mereka biasanya mulai bersepeda pukul 7 lebih 30 menit. Mereka selesai bersepeda pukul 9 lebih 30 menit. Berapa lama Ima dan keluarga melakukan senam? Berapa lama Ima dan keluarga bersepeda? Manakah kegiatan yang lebih lama? Perhatikan penjelasan berikut. Menentukan lama waktu kegiatan. Seperti sudah kita ketahui pada uraian tadi, Ima dan keluarga itu pada hari Minggu itu berolahraga. Nah, mereka itu biasanya melakukan senam. Senam itu dilakukan pada pukul 7 hingga pukul 8 lebih 30 menit. Bila mereka tidak senam, biasanya mereka itu bersepeda. Mereka bersepeda biasanya mulai pukul 7 lebih 30 menit sampai pukul 9 lebih 30 menit. Lalu yang ditanyakan itu adalah berapa lama Ima dan keluarga melakukan senam? Lalu berapa lama Ima dan keluarga bersepeda? Lalu manakah kegiatan yang lebih lama? Nah, di sini kita cari satu persatu ya. Yang pertama itu adalah mencari lama waktu Ima dan keluarga senam. Ini ya. Yang pertama itu adalah lama waktu senam. Nah, bisa kita buat dengan garis ya. Dengan garis, masih ingat ya caranya. Kita buat terlebih dahulu garisnya. Setelah garisnya dibuat, kita tulis waktu mulainya. Nah ini ya, waktu senam itu mulainya pukul 7 ya, 07.00 itu cara penulisannya. Lalu selesainya itu adalah pukul 8 lebih 30 menit. Kita tulis saja waktu selesainya dulu pukul 8 lebih 30 menit. Lalu setelah pukul 7 itu ada pukul berapa ya? Ya, ada pukul 8. Kalau setelah pukul 8 itu ada pukul 9. Tapi ini selesainya sudah pukul 8 lebih 30 menit. Jadi tidak sampai pukul 9 ya. Lalu sekarang kita hitung jaraknya dari pukul 7 sampai pukul 8 berapa jam? 1 jam. Lalu dari pukul 8 sampai pukul 8 lebih 30 menit. Apakah sampai 1 jam? Ya, tidak sampai 1 jam, hanya beberapa menit. Berapa menit ini ya? Ya, 30 menit. Nah, ini. Sekarang kalau sudah kita tuliskan nama waktunya itu, jarak-jaraknya, barulah sekarang kita hitung lama waktu senam ya. Lama waktu senam sama dengan 1 jam ditambah 30 menit. Ini sama dengan berapa? Ya, 1 jam 30. Nah, ini sudah ketemu lama waktu senam. Sekarang kita lanjut mencari lama waktu bersepeda. Nah ini lama waktu bersepeda, sama ya, kita gunakan garis. Nah, kita gunakan garis. Ya, kita tulis dulu waktu mulainya. Pukul berapa mulainya bersepeda? Ya, pukul 7 lebih 30 menit. Selesainya pukul berapa? Ya, pukul 9 lebih 30 menit. Ini ya waktu selesai. Lalu
Lalu sekarang barulah kita tuliskan. Setelah pukul 7, ini kan pukul 7 lebih 30 menit. Setelah pukul 7 itu ada pukul berapa? Ya, ada pukul 8. Pukul 8. Setelah pukul 8 ada pukul 9. Betul sekali. Setelah pukul 9 ada pukul 10, tetapi tidak sampai pukul 10 ya. Nah, karena selesainya pukul 9 lebih 30 menit. Sekarang kita hitung jarak waktunya. Dari pukul 7 lebih 30 menit sampai pukul 8, berapa jaraknya? Tidak sampai 1 jam ya, karena sudah lebih 30 menit. Nah, berarti jaraknya ini adalah 30 menit. Lalu dari pukul 8 hingga pukul 9, ya 1 jam. Dari pukul 9 sampai pukul 9 lebih 30 menit, ya ini adalah 30 menit. Nah ini ya sudah kita tentukan jarak waktunya. Sekarang barulah kita hitung bersama. Lama waktu bersepeda sama dengan ini 30 menit ditambah 1 jam ditambah 30 menit. Nah, bisa kita lihat di sini ada menit dan ada jam ya. Ingat, yang dijumlahkan terlebih dahulu itu menit ya. Jam di depan, menit di belakang. Seperti itu ya. Lalu 30 menit ditambah 30 menit berapa? Ya 60 menit. 1 jamnya sendiri ya. 1 jam 6 ditambah 60 menit. Nah ini 1 jam 6 ditambah 60 menit. Coba kita lihat bersama. 1 jam itu sama dengan berapa menit ya? Ya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah berarti karena ini menitnya 60, berarti dijadikan jam. 60 menit sama dengan berapa jam? Ya 1 jam. Berarti 1 jam ditambah 1 jam, ini jadikan jam karena 60 ya, dijadikan jam. Atau kalau misalnya lebih dari 60 menit, misalnya 70 menit, berarti 1 jam lebih 10 menit, seperti itu ya. Pokoknya kalau sudah 60 itu harus dijadikan jam. Sama dengan berapa ini? Ya 2 jam. Nah sekarang sudah ketemu lama waktu senam dan juga lama waktu bersepeda. Sudah ketemu. Sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, nah, manakah kegiatan yang lebih lama? Bila dibandingkan 1 jam 30 menit dan 2 jam lebih lama mana? Ya tentu lebih lama 2 jam ya. Jika dibandingkan itu 2 jam itu lebih lama daripada 1 jam 30 menit. Nih 2 jam lebih lama daripada 1 jam 30 menit. Nah ini kalau dibandingkan ya, 2 jam itu lebih lama daripada 1 jam 30 menit. Ini ya, lebih lama daripada 1 jam 30 menit. Nah, sekarang bisa kita simpulkan. Nah, jadi waktu yang 2 jam ini waktu apa? Iya, waktu bersepeda. Jadi, waktu bersepeda lebih lama daripada waktu senam. Ini ya, nih membandingkan. Cari dulu lama waktu yang dibandingkan itu, lalu barulah
setelah kita ketemu mana yang lebih lama, itu dibandingkan seperti yang telah dikerjakan ini. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Tentunya kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran tadi ya. Dan tentunya kalian telah mengerti dan memahami apa saja yang telah kita pelajari tadi. Nah, tadi itu kita telah mempelajari tentang menuliskan informasi tentang perubahan energi listrik. Seperti yang sudah kita ketahui, energi listrik itu merupakan energi yang paling sering digunakan oleh manusia. Hampir semua peralatan di rumah itu menggunakan energi listrik. Nah, nanti energi listrik itu akan diubah menjadi energi lainnya. Seperti itu ya. Misalnya saja pada setrika listrik. Nah, kalian tentunya tahu ya setrika listrik ya. Nah, jika disambungkan ke aliran listrik, setrika listrik itu akan berubah menjadi energi panas. Seperti itu ya anak-anak. Dan masih banyak lagi peralatan elektronik atau perabotan rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Nanti di rumah kalian bisa perhatikan ya peralatan di rumah tangganya atau peralatan elektroniknya. Nah, itu mengalami perubahan energi listrik menjadi energi apa. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa mengamati sendiri di rumah. Itu ya anak-anak. Baiklah, lalu kita juga telah mempelajari tentang menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, ini kalian itu di sekolah itu sebagai siswa. Nah, siswa itu termasuk warga sekolah ya. Siswa itu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, setelah melaksanakan kewajiban itu, siswa akan mendapatkan haknya. Kewajiban dan hak sebagai warga sekolah itu, siswa sebagai warga sekolah sudah kita pelajari tadi. Nanti kalian bisa melihat catatannya ya. Tentunya kalian sudah mencatat ya kewajiban apa saja dan hak apa saja. Kalian sudah mencatat. Itu kalian dapat mempelajarinya kembali. Lalu kita juga telah mempelajari menuliskan lama waktu kejadian. Nah, seperti tadi pada pembelajaran ada dua kejadian ya. Mencari lama waktunya. Nah, misalnya tadi saat lama waktu senam dan lama waktu bersepeda. Lalu dibandingkan seperti itu ya anak-anak. Nah, sebagai tugas, kalian pilih 2 kegiatan di rumah yang kalian lakukan ya. 2 kegiatan di rumah. Nah, misalnya saja waktu belajar atau waktu tidur siang, waktu makan atau waktu membersihkan rumah, terserah kalian pilih 2 kegiatan. Lalu kalian hitung lama waktunya seperti pada pembelajaran tadi ya. Ingat, seperti pada pembelajaran tadi menggunakan garis. Nah, harus ada langkah-langkahnya. Tidak langsung jawabannya berapa jam, berapa menit. Harus ada langkah-langkahnya. Itu ya. Pilih 2, lalu bandingkan kedua kegiatan itu mana yang lebih lama. Ingat, harus sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi ya. Langkah-langkahnya menggunakan garis, dihitung, lalu dibandingkan waktunya mana yang lebih lama, lalu kesimpulannya. Jadi kegiatan ini lebih lama daripada kegiatan ini. Seperti itu ya anak-anak. Mengerti ya tugasnya? Nah, itu nanti kalian kerjakan, hasilnya difoto, nanti dikirimkan ke Pak Oki, nanti Pak Oki beri nilai. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Nah, tentunya tidak bosan, Pak Oki mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Misalnya, selalu mengenakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga menjaga jarak. Dengan melakukan 4 hal itu, kalian tentunya akan terjaga kesehatannya dan juga
tetap dapat mengikuti pembelajaran. Oke anak-anak, baiklah pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu